Oke, shalom Bapak Ibu. Boleh sekali lagi shalom Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih buat waktu kesempatan yang diberi Bapak Ibu. Saya boleh melayani ini kali pertama ada di ruangan ibadah Minggu Bapak Ibu ya. Dan karena ini kali pertama Bapak Ibu, saya pikir saya perlu memperkenalkan diri. Sebab konon katanya, kata pepatah ya Bapak Ibu ya, gak kenal maka nggak sayang ya, padahal setelah dikenal belum tentu sayang Bapak Ibu ya. Ya oke Bapak Ibu ya, senang sekali boleh landing ada di tempat ini pagi hari ini Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Teresna Bapak Ibu, saya datang dari kota Surabaya. Sekalipun saya bukan asli orang Surabaya Bapak Ibu ya. Saya datang dari sebuah kota kecil, saya eksodus Bapak Ibu ya. Tahun 96 saya ke kota Surabaya. Lalu saya melanjutkan pendidikan saya, kuliah saya. Dan hari ini Bapak Ibu, saya dengan beberapa rekan menggembalakan gereja lokal di kota Surabaya. Jadi tahun 2006 gereja lokal tersebut kami rintis. Itu artinya ini baru memasuki tahun ke-15 Bapak Ibu ya. Menggembalakan dengan beberapa rekan tentunya. Dan saya sudah menikah tentunya Bapak Ibu. Saya suami dari satu orang istri dan ayah papa dari satu orang putri Bapak Ibu ya. Dan sejak hari Sabtu saya udah landing di kota Bekasi Bapak Ibu ya. Dan sepanjang hari ini Bapak Ibu saya akan melayani. Dan hari Senin Selasa masih akan tetap ada di gereja ini ya, melatih para pemimpin. Lalu hari Rabu pagi saya bertolak ke kota Cirebon karena ada sebuah seminar yang saya akan layani di kota tersebut. Lalu hari Kamis malam ya saya akan kembali ke habitat saya Bapak Ibu ya, di kota Surabaya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, karena waktu kita nggak panjang Bapak Ibu siap dengar firman? Bapak Ibu siap terima firman? Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa orang lapar cara makannya beda? Pernah kelaparan Bapak Ibu? Pernah ya, dari wajah kelihatan Bapak Ibu ya. Ya, saya yakin Bapak Ibu orang lapar cara makannya itu beda Bapak Ibu. Bahkan orang haus cara minumnya beda. Nah saya doa pagi hari ini firman Tuhan yang sebentar nanti kita terima Bapak Ibu, mari terima dengan hati yang terbuka. Sebab dengar baik-baik, bagi Tuhan kualitas hati itu jauh lebih penting dari apapun. Makanya kalau tahun ini Anda belajar tentang integritas Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, neraca timbang Tuhan bukan di karunia Anda. Neraca timbang Tuhan bukan di pengetahuan Anda. Neraca timbang Tuhan bukan di pengalaman Anda. Sebab satu-satunya neraca timbang Tuhan ada di batin Anda. Masih ingat Daud bilang apa? Tuhan menggembalakan dengan kecakapan tangan dan dengan ketulusan hati. Itu integritas Bapak Ibu. Bahkan saya mau kasih tahu, dengar baik-baik Bapak Ibu. Satu waktu saya hadir di sebuah seminar Bapak Ibu tentang leadership. Ada seorang yang bertanya kepada saya, Bapak Ibu, Pak Jeffrey, menurut Bapak bagaimana memperpanjang umur kepemimpinan? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, umur kepemimpinan Anda hanya sejauh umur karakter Anda. Catat dengan baik Bapak Ibu ya. Umur kepemimpinan Anda tidak ditentukan berapa lama Anda menjabat. Karena ada begitu banyak fakta, banyak orang yang tidak ada di jabatan struktural. Tapi kepemimpinan jangka panjang gak Bapak Ibu? Oh panjang Bapak Ibu. Jadi saya mau kasih tahu pagi hari ini, kualitas karakter Anda akan memperpanjang kualitas kehidupan Anda di hari-hari ke depan. Makanya dengan Tuhan dilarang pakai kosmetik. Halo? The year of integrity. Pak, Bu, saya mau kasih tahu. Dengan Tuhan integritas itu
Noda-noda itu nggak pernah terlihat di karisma Anda. Noda-noda itu nggak pernah terlihat di permukaan. Semua noda-noda itu ada di karakter Anda. Makanya proses pembentukan karakter panjang nggak Bapak Ibu? Panjang Bapak Ibu ya. 3,5 tahun Yesus hadir. Dia sibuk bikin beres persoalan cara berpikir dan karakter orang. Pagi hari ini, gak apa-apa Pak. Gak apa-apa Bapak Ibu belum buka ayat, gak apa-apa ya. Ntar lagi ya. Ntar lagi Bapak Ibu ya. Wajah Bapak Ibu udah pingin buka ayat Bapak Ibu ya. Kapan ayatnya Pak? Gitu ya. Ntar lagi Bapak Ibu ya, ntar lagi. Sabar sebentar, ntar lagi ya. Nah hari ini Bapak Ibu, saya mau berbagi satu topik. Selama 3 kali ibadah, hari ini saya akan berbeda-beda menyampaikan firman Bapak Ibu. Dan percayalah, the year of integrity, berapa banyak Bapak Ibu percaya kualitas cenderung memasarkan dirinya sendiri. Nggak percaya Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya bahwa kualitas itu cenderung memasarkan dirinya sendiri? Kualitas gak butuh marketing Bapak Ibu. Ada gula, ada semut. Ya, makanya integritas itu barang mahal dan mewah karena jarang ada yang jual. Benar Bapak Ibu, karena jarang ada yang jual produk satu ini. Kalau Anda punya, Anda laku nanti. Setuju Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, saya cuma menyentil sedikit. The year of integrity Bapak Ibu ya. Nah hari ini izinkan saya mau berbagi hal yang lain. Mari berangkat bersama-sama dari menit ini. Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22 ayat pertama dan seterusnya. Saya gak akan bilang kapan ayat terakhir. Ya, supaya dengerin firmannya itu bisa harap-harap cemas Bapak Ibu ya. H2C Bapak Ibu ya. Harap-harap cemas ya. Oke. Bapak Ibu udah lihat di Alkitab Anda, di kitab suci Anda, di ponsel suci Anda ya. Karena konon ponsel suci ada kitab suci katanya ya. Oke, Bapak Ibu, di situ kalau Anda perhatikan title-nya, judulnya, perikopnya apa Bapak Ibu? Apa? Kurang kencang, kurang keras. 2, 3 apa? Kepercayaan Abraham diuji. Ulang. Apanya yang diuji? Oke. Apanya yang diuji? Loh, Bapak Ibu, kalau orang lagi menguji Anda dengan kepercayaan Anda punya, itu gak usah marah, gak usah tersinggung. Abraham aja gak pernah ngomel, gak pernah tersinggung. Hanya karena persoalan kepercayaannya diuji. Dan memang Tuhan akan selalu menguji kepercayaan Anda. Sebab perhatikan dengan baik, kepercayaan menuntun pada promosi. Dan promosi akan rilis Anda, tuntun Anda, asyir Anda sama berkat. Makanya ini titik picunya. Ini titik picunya. Begitu persoalan ini gak tuntas seluruh kehidupan kita. Dengar baik-baik, saya kasih tahu. Orang yang tidak punya integriti tidak akan pernah bahagia hidupnya. Karena Alkitab bilang gini, orang yang mendua hati, apa? Tidak akan tenang hidupnya. Tahu mendua hati? Tahu? Itu enggak utuh, enggak full. Gitu. Integritas itu keutuhan, integritas itu ketulusan. Makanya ketiadaan integritas itu ketiadaan kebahagiaan. Mau bahagia? Hiduplah dalam integritas. Wow. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tegang, saya tegang loh Bapak Ibu ya. Aduh Bapak Ibu ya. Sambil saya siapkan minum Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu lihat ayat pertama? Boleh bantu saya? Apakah ada ayat di screen?
Wow, ayat pertama. Jangan lupa kepercayaan Abraham diuji ayat pertama. Setelah semuanya itu setan mencoba Abraham. Salah baca saya Bapak Ibu ya. Siapa yang mencoba Abraham? Siapa yang mencoba Abraham? Boleh ya, boleh ya. Boleh ya. Boleh Bapak Ibu, boleh. Tuhan ngetes kita, fit and proper test, boleh? Ya, boleh ya. Ya, boleh ya. Nah, perhatikan setelah semuanya itu, semua itu yang mana? Ya yang di ayat-ayat sebelumnya, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Dan perhatikan di situ, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, lu ngapain panggil-panggil saya? Enggak. Orang itu Bapak Ibu, kalau dekat sama Tuhan, dia sopan sama Tuhan. Halo? Halo? Tuh, jawaban Abraham apa? Lalu sahutnya. Ngapain? Itu Bapak Ibu. Gitu. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Bukan, ya Tuhan. Itu beda Bapak Ibu ya. Ulang ya. Itu penting Bapak Ibu ya. Di situ nggak ada tanda tanya. Ya Tuhan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Ada sesuatu yang terjadi ya. Ya Tuhan. Ampun gitu ya. Tapi apa? Ya Tuhan gitu. Oke, nah perhatikan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau Tuhan panggil segera jawab. Tapi yang paling penting Anda mesti dengar apa yang Tuhan bilang. Sebab perhatikan Bapak Ibu, keinginan yang kuat akan menghasilkan tindakan yang kuat. Makanya orang yang banyak tahu firman, tahu kebenaran, tapi tetap gak bisa melakukan yang benar. Kenapa? Pernah ngalamin Bapak Ibu? Bapak Ibu gak pernah, saya aja yang pernah Bapak Ibu ya. Saya tahu firman, saya tahu kebenaran, tapi gak serta-merta hanya gara-gara saya tahu kebenaran, saya melakukan kebenaran. Berarti ada persoalan dong dalam perjalanan hidup kita ikut Tuhan. Setahun 52 minggu Pak, Bu. Itu 52 judul khotbah. Ya, lo benar gak Bapak Ibu? Itu di hari Minggu doang. Kalau hari Minggu 3 kali ibadah, coba. 52 kali 3, 156. Benar ya? 156 hari. Kayak Tuhan berkunjung kepada pohon ara yang tidak berbuah. Sudah 3 tahun kata pemiliknya. Itu ibadahnya 3 tahun berarti. Nah Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Semua tindakan-tindakan yang kuat itu lahir dari keinginan-keinginan yang kuat. Makanya kalau Anda punya keinginan itu yang membuat Anda bertindak. Pertanyaannya pagi hari ini. Anda menginginkan firman enggak? Kalau Anda tidak menginginkan firman, jangan kaget. Anda enggak punya tindakan-tindakan yang kuat untuk melakukan firman. Pelihara keinginan Anda. Oke? Sebab keinginan mendorong pada tindakan. Ayat 2 Bapak Ibu. Firmannya. Oke? Bapak Ibu. Bapak Ibu senang yang mana? Firman menerima? Oke? Atau firman memberi? Senang mana Bapak Ibu? Senangi dua-dua. Bapak Ibu ya, gak usah dipilih Bapak Ibu. Udah pilih dua-dua. Ya. Nah di ayat yang kedua firmannya, ambillah anakmu yang, Pak Bu, ujian kepercayaan yang pertama. Tuhan itu kalau mau minta sesuatu, dia minta yang spesifik. Ya.
Jadi jangan ada dusta di antara kita, Bapak Ibu. Tuhan itu kalau minta sesuatu, lihat. Pasal 22, itu Abraham punya 2 anak. Satu dari Sarah, satu dari Hagar. Tuh, ambillah anakmu. Sampai situ ayatnya? Oh tidak Bapak Ibu, Tuhan itu kalau menguji kita, minta sesuatu dalam hidup kita, Dia selalu minta yang spesifik, bernilai, berharga, yang selama ini Anda pegang, selama ini Anda genggam, selama ini Anda grab begitu rupa, Anda hold, Anda pegang begitu rupa. Ambillah anakmu, itu Abraham gak sempat tanya anak yang mana. Kita kan suka gitu ya, Tuhan perintahkan lepas sesuatu, kita bilang apa? Saya salah dengar suara Tuhan. Tapi coba kalau disuruh menerima sesuatu, Tuhan gak perintahkan aja kita ambil kok. Itu kebalikannya Bapak Ibu. Anakmu yang tunggal itu Abraham udah gak tanya yang mana. Sebab spesifik, yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni. Ada namanya di situ. Mau dapat kepercayaan dari Tuhan? Nah, kuncinya 1. Bersiap melepaskan apa yang Anda rasa itu yang terbaik buat Anda. Halo? Duh, Bapak Ibu kelihatannya dalam hati udah bilang gini Pak Andi. Salah datang ibadah raya. Tahu gitu raya kedua. Nanti raya kedua firmannya bakal beda. Ya, tapi tekanan dan tanggung jawabnya juga besar Bapak Ibu. Yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan foto bersamalah di tanah itu. Tas. Enggak Bapak Ibu. Apa di situ di tanah itu ngapain? Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Yang kedua ayat ketiga Bapak Ibu rekan-rekan. Waduh saya senang banget. Abraham itu begitu terima firman, Alkitab bilang 1 bulan kemudian. Ayat 3 bilang gitu Bapak Ibu. 1 tahun kemudian. Kalau kita suka gitu kan Bapak Ibu ya. Tuhan suruh ngampuni orang yang kecewakan kita hari ini, kita bilang tahun depan. Tapi kalau Tuhan tanya mau kapan berkatnya, sekarang juga boleh. Tapi kalau Tuhan tantang, ampuni orang itu. Saya mau Tuhan, tapi tahun depan. Bayangkan. Saya kagum sama profiling seorang Abraham. Sebab Alkitab menulis, keesokan harinya Abraham bangun kesiangan. Enggak juga loh Bapak Ibu. Keesokan harinya apa? Pagi-pagi. Wow Bapak Ibu, berarti hari sebelumnya dia dapat firman. Alkitab bilang keesokan pagi. Keesokan harinya pagi-pagi. Berarti dia siap lepas gak? Dia siap lepas gak? Bapak Ibu, kalau Anda telusuri ayat ini. Waktu saya gak banyak. Sampai ke belakang. Tuhan gantikan Ishak dengan apa? Domba yang tertambat. Dan disitulah Tuhan bilang apa? Abraham bilang apa? Disinilah Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Kita terbalik. Belum mempersembahkan sesuatu, minta Tuhan siapkan sesuatu. Pak, Bu, baca ayat. Pengalaman Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, itu setelah Anda lepaskan sesuatu. Jadi jangan suka kutip-kutip ayat. Dia Allah yang menyediakan, saya percaya. Tapi apa yang Anda lepaskan? Loh Abraham itu lepaskan loh. Saya tahu tidak mudah khotbah ini. Tapi saya akan tetap khotbahkan. Ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi
Bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Yang ketiga, kepercayaan itu identik dengan ketaatan. Oke? Bapak Ibu lihat ayat penutup dari ayat ketiga. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Makanya coba Bapak Ibu lihat, waktu Anda taat, kepercayaan itu gampang menjumpai Anda. Waktu Anda belajar taat, kepercayaan dari manusia itu gampang memanggil Anda. Kepercayaan itu gampang bersahabat dengan Anda. Sebab ini yang saya percayai, tanda utama orang yang dipercaya Tuhan adalah orang itu dipercaya orang lain. Susah saya mempercayai kalau ada yang bilang ini, saya dipercaya Tuhan, tapi orang itu gak pernah dipercaya orang lain. Apa yang membuat Anda dipercaya? Kompetensi Anda. Ada yang lebih baik dari saya dan Anda. Selling point-nya kita, nilai jual kita adalah apa? Man of integrity. Itu yang mengantar Yusuf naik ke puncak. Itu yang mengantar Daud sampai ke puncak. Oke, Bapak Ibu. Sampai bagian ini Bapak Ibu belajar sesuatu? Amin. Masih ada yang lebih seru ayat berikutnya Bapak Ibu ya. Ya, tahan dikit sebentar Bapak Ibu ya. Perhatikan ayat keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Wow. Bapak Ibu berarti perjalanannya berapa hari? 3 hari. Tahu perjalanan 3 hari. Itu bukan gini Bapak Ibu, selamat datang pada penerbangan titik-titik 6751 yang akan menerbangkan Anda ke Gunung Moriah. Perjalanan yang akan kita tempuh 1 jam 20 menit di atas ketinggian 37.000 kaki. Kencangkan sabuk pengaman, suhu udara di luar 25 derajat Celcius. Dan akan ada goncangan-goncangan kecil. Dari ruang co-pilot dan pilot, saya Jeffrey Teresna mengucapkan selamat menikmati perjalanan. Gak ada gitu Bapak Ibu. Itu mah nyampe. Itu 3 hari jalan. Bapak Ibu saya mau tanya, kira-kira perasaan Abraham itu diaduk-aduk gak? Kasih gak? Kasih gak? Kasih gak? Bisa gak di setengah hari dia pulang? Wah pertempurannya sengit. Saya baca itu. Wah ini. Seru gak Bapak Ibu? Jalan sama Ishak itu. Jalan. Itu mungkin mereka sambil nyanyi Bapak Ibu. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya. Itu jalan Bapak Ibu. Waduh. Masalahnya Ishak gak tahu bakal apa yang terjadi. Abraham itu tahu. Tapi Bapak Ibu yang hebat dari seorang Abraham. Pengalamannya dengan Tuhan. Itu satu-satunya yang membuat perjalanannya mengikuti Tuhan sepenuh hati. 3 hari Bapak Ibu. Makanya saya mau kasih tahu. Masih di poin ketiga saya. Mau tahu supaya kita makin lama makin kuat sama Tuhan? Orang yang makin taat makin kuat. Oke? Saya kasih tips. Bagaimana supaya Anda tambah lama tambah kuat di dalam Tuhan? Gampang. Makin taat aja. Udah. Ya. Kita makin taat, makin kuat, makin taat, makin kuat. Makanya ketaatan itu bukan beban, siapa bilang? Ketaatan itu bukan beban, justru ketaatan itu kekuatan. Waktu saya makin taat, saya makin mengambil anugerah. Ketaatan itu.
Makanya susah kita kuat kalau kita nggak pernah taat. Amin Bapak Ibu. Udah mau habis waktu saya Bapak Ibu ya. Semoga keburu Bapak Ibu ya. Kalau nggak keburu ya udah Bapak Ibu. Nanti baca Alkitab lagi ya Bapak Ibu ya. Ayat kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Tuh. Ada yang salah nggak dari ayat ini? Ada yang nggak tepat nggak? Perintah pertama Tuhan bilang apa? Persembahkan. Berarti nanti Abraham pulang tinggal siapa? Abraham sendiri. Tapi coba lihat ayat ini, coba. Anda nggak kaget ya bacanya? Nah makanya Bapak Ibu baca firman itu perlahan-lahan diucapkan, dipersonifikasi. Ya, diucapkan. Makanya coba lihat kalau Anda baca firman dalam hati, panca indera yang lain tidak bergerak. Makanya firman susah jadi rema. Ucapkan. Personifikasi, identifikasikan itu dengan diri Anda. Masa depan Jeffrey sungguh ada dan harapan saya tidak akan pernah hilang. Gitu. Kita, masa depan saya sungguh ada. Amin. Susah firman jadi kehidupan. Ya. Nah saya banyak challenge Anda Bapak Ibu pagi hari ini. Nah Bapak Ibu lihat lagi. Ayat ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Dan Ishak marah-marah. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan heran, jangan kaget. Kalau Anda teliti Alkitab. Waktu Tuhan minta Abraham persembahkan Ishak. Anda pikir dia masih belia? Anak kecil gak mungkin disuruh mikul. Sejarah Alkitab mencatat besar kemungkinan saat itu Ishak telah berumur di atas 20 tahun. Halo, berarti udah terjadi ikatan emosional gak dengan papanya? Loh, udah terikat. Oke, paham Bapak Ibu maksud saya? Tuh. Apapun yang Anda ikatkan dengan diri Anda, yang itu bukan Tuhan, bersiaplah. Tuhan minta, bersiaplah. Makanya serahkan semuanya sama Tuhan, amin. Karena memang kita bukan milik kita, kita pengelola. Amin Bapak Ibu. Nah lihat lagi. Demikianlah, masih ayat ke-6, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wah, intim banget gak hubungan bapak anak ini? Oh itu gak ada jaga jarak 5 meter. Enggak ada. Alkitab bilang berjalan bersama-sama. Itu berarti ada sebuah intimacy, ada sebuah emotionally bonding yang terbangun antara ayahnya dengan anaknya. Wow. Kira-kira gimana perasaan orang tua? Gimana? Aduh. Bapak Ibu lihat lagi ayat ke-7. Nah, kalau ayat ke-7, kalau nggak keberatan baca sama-sama Bapak Ibu ya. Saya mau selesai, 4 menit lagi. Ayat ke-7. Oke, 2, 3. Sampai situ dulu. Lalu apa? Berkatalah Ishak kepada ayahnya, Bapak, sahut Abraham, Papa lagi stres. Diam. Bisa diam gak sih kamu? Gitu. Dalam seluruh tekanan yang Abraham punya, dia tetap masih mampu menguasai dirinya. Hey.
powerful. Oke, powerful. Makanya lulus. Wajar saja Abraham disebut bapa segala orang percaya. Kenapa? Karena memang diuji kepercayaannya. Bertanyalah Ishak. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Lalu Abraham menjawab, ya kamu. Ya kamu. Gitu Bapak Ibu. Ayat 8. Sahut Abraham. Apa? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Dia gak pernah curiga sama Tuhan. Bapak Ibu, gak usah curigai Tuhan. Sebab Tuhan gak pernah berlaku curang atas hidup Anda. Percayalah. Tapi Pak, saya kehilangan banyak hal. Enggak apa-apa kalau kehilangan itu menuntun Anda pada kemuliaannya. Enggak apa-apa Anda kehilangan banyak hal. Asal kehilangan yang Anda alami itu makin membuat Anda makin serupa dengan Kristus. Bukankah itu perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu? Kristen sebab Kristen bukan rajin ibadahnya. Kata Kristen di Alkitab, Kristos bahasa aslinya. Kristos artinya mirip Kristus. Abraham dengan lantang bilang, nanti Tuhan yang menyediakan. Jadi kalau Anda kehilangan hari ini, bilang gini, Tuhan sudah menyediakan. Amin. Tapi Pak, berat. Saya tahu. Tidak mudah. Tapi bilang, perintahkan jiwa Anda, roh Anda. Tuhanlah sang penyedia. Ditutup dengan kalimat apa? Demikianlah keduanya berjalan. Loh, 2 kali loh sampai Alkitab bilang, jalan bersama-sama. Ayat terakhir. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak. Wow. Usia udah remaja dewasa. Bahkan ada sebuah buku yang saya baca, ditulis Ishak itu dikorbankan umur 33 tahun loh. Loh, bisa berontak gak? Tuhan kalau lagi minta, jangan berontak. Milikilah spirit Ishak. Berserah. Tuhan bisa lakukan apapun. Agar Tuhan bisa lakukan apapun. Asal kerajaan Tuhan dapat untung. Bukan Anda terus yang untung. Tuhan dan kerajaannya harus dapat benefit, manfaat, keuntungan. Dan Anda lihat kisah-kisah berikutnya bukan? Tuhan hadir. Waktu Ishak mau dibunuh Abraham. Tuhan bilang, tahan Abraham. Tuh, tahu gak jawabannya Abraham waktu malaikat Tuhan datang? Sahut Abraham, ya Tuhan. Tuh, masih sopan loh. Harusnya kalau Abraham itu jadi saya, tahan, ngapain lagi kamu datang? Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Tuh Abraham gak? Ya Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini, Bapak Ibu belajar sesuatu. Amin Bapak Ibu. Amin. Tapi Pak, saya ragu. Emang akan ada yang terbaik? Kalimat penutup saya. Kalau Anda ragu, ragukan keraguanmu. Ya. Pak,
saya ragu Pak. Ragukan keraguanmu. Lihat Tuhan di semua yang Anda lihat. Di persoalanmu lihat Tuhan. Di bisnismu lihat Tuhan. Di pelayananmu lihat Tuhan. Kalau Anda lihat Tuhan di semua yang Anda lihat, Anda akan menapaki jejak-jejak musim-musim dalam kehidupan Anda, akan tetap Anda kuat. Amin Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Iya Tuhan. Mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu pagi hari ini. Terima kasih. Bapak, pagi hari ini hamba-Mu selesai. Hamba-Mu terbatas dalam banyak hal. Tapi kami sangat mempercayai Roh Kudus yang akan mengajar kami dengan lebih lengkap, lebih tajam, lebih spesifik. Pindahkan hati-Mu jatuh di hati kami pagi hari ini. Anugerah-Mu lebih dari cukup memberi kami kemampuan. Terima kasih. Biar firman yang kami dengar pagi hari ini jadi firman yang hidup, firman yang mengubah kehidupan kami. Sebab kami punya Allah sang pengubah kehidupan. Hamba-Mu selesai. Lanjutkan karya-Mu dimanapun kami ada, dimanapun kami hadir. Biar seruan Tuhan, firman-Mu lekat dengan kami. Kami jadi pelaku firman-Mu yang kuat. Dan kami pastikan Tuhan, kami yakin Tuhan, perjalanan kami akan disebut berhasil, bahkan beruntung. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur bersama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.